Banda Neira menyimpan keindahan alam dan sejarah sekaligus. Bahkan Banda Neira disebut-sebut sebagai surganya timur Indonesia. Siapa yang tidak tahu dengan Banda Neira? Pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya, bahkan Perdana Menteri pertama di Indonesia di era Soekarno, yaitu Sultan Syahrir, ketika diasingkan di Banda Neira, beliau pernah berucap, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Kata-kata tersebut kini marak dituliskan di laman media sosial masyarakat Indonesia ketika sedang mengunjungi Banda Neira. Seindah apa Banda Neira? Tapi sebelum melihat keindahannya, perlu juga Sobat Kpers ketahui tentang letak dan sejarah Banda Neira. Banda Neira atau Banda Naira merupakan gugusan Pulau Banda yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pulau Banda Neira merupakan pulau utama dalam gugusan Kepulauan Banda yang menjadi pusat administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Di Kepulauan Banda ada 3 pulau besar yakni Banda Besar, Neira, dan Pulau Gunung Api. Serta 7 pulau kecil yakni Pulau Ai, Run, Hatta, Karaka, Syahril, Nailaka, dan Pulau Batu Kapal. Secara administratif, Banda Neira terbagi dalam 12 desa, yakni Desa Dwi Warna, Desa Kampung Baru, Desa Merdeka, Desa Nusantara, Desa Raja Wali, Desa Tanah Rata, Desa Lontoir, Desa Walang, Desa Katoro, Desa Kumber, Desa Selamon, Desa Dender, Desa Waer, dan Pulau Hatta. Topografi pulau ini cenderung datar sehingga memungkinkan didirikannya kota kecil. Pulau Banda Neira memiliki kantor pemerintahan, toko, dermaga, dan bandara. Berdasarkan data, penduduk pulau ini berjumlah 14.000 jiwa. Berbagai literatur menyebutkan Banda Neira atau lebih akrab dengan Banda Naira telah dikenal berabad-abad lalu. Pada abad ke-16 dan 17, Spanyol, Portugis, dan Inggris bertempur di Kepulauan Banda yang berisi Banda Neira. Pulau-pulau tersebut merupakan perselisihan pertama antara VOC dan Portugis yang kabarnya berlangsung selama 60 tahun. Banda Neira dikenal sebagai sumber utama rempah-rempah yang bernilai tinggi hingga pertengahan abad ke-19. Kira-kira kenapa ya pulau ini dinamakan Banda Neira? Apabila ditelusuri sejarahnya, setidaknya ada 5 nama yang pernah disematkan pada Pulau Banda Neira. Yang pertama adalah Wandan, yang disebut dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Penyebutan Wandan beserta pulau-pulau timur Indonesia menegaskan bahwasanya Banda di masa lalu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah Andare, termaktub dalam manuskrip kuno Hikayat Bandan yang bercerita mengenai penciptaan tanah Andare yang pada tahun 1945 ditulis ulang oleh Van Ronken. Kemudian yang ketiga, Andan, yang disebutkan dalam manuskrip kuno Hikayat Lontoirn. Andan merupakan nama yang merujuk pada laki-laki penduduk Banda yang mempunyai istri bernama Daliman. Yang keempat adalah Neira yang banyak disebut dalam laporan kolonial sejak Portugis sampai Inggris. Yang menarik, meski nama ini tidak pernah disebutkan dalam manuskrip kuno manapun, tetapi kata ini muncul menjadi identitas kepulauan itu.
apabila diusut lebih lanjut, ternyata nama ini beberapa kali muncul dalam syair Kabata yang merupakan folklore Banda. Di dalamnya ada penyebutan nama Nira yang merujuk pada tokoh penyebar agama Islam di Maluku termasuk Banda. Nama lengkapnya adalah Nirawati Watro. Hal ini menunjukkan sisi keislaman dan kesakralan Banda Neira. Sementara itu, menurut sejarawan asal Banda bernama Des Alwi, kata Nira bisa diartikan sebagai maju. Selaras dengan kata Nayira yang dalam bahasa Arab artinya cahaya yang maju atau berpendar. Bisa jadi, Naira dalam hal ini berarti sebuah kota yang bercahaya dan berperadaban maju. Benteng Belgica adalah benteng VOC yang dibangun di atas sebuah bukit. Benteng ini berada di sebelah barat daya Pulau Neira dan terletak pada ketinggian 30 meter dari permukaan laut. Kamu akan disuguhkan pemandangan mengagumkan di sekeliling saat berdiri di atas benteng. Selain itu, Benteng Belgica dibangun pada 1611 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both. Karena posisinya yang strategis, dari sini kamu dapat melihat ke segala penjuru pulau yang ada di Banda Neira. Kala itu, keberadaan Benteng Belgica memudahkan VOC mengawasi kapal-kapal yang keluar masuk Banda. Benteng Belgica dibangun dengan gaya bangunan persegi lima yang berada di atas bukit. Namun, bila dilihat dari semua penjuru, hanya akan terlihat 4 buah sisi. Konstruksi benteng terdiri dari 2 lapis bangunan, dan untuk memasukinya, kamu harus menaiki anak tangga terlebih dahulu. Di bagian tengah benteng terdapat sebuah ruang terbuka luas untuk para tahanan. Di tengah ruang terbuka, kamu bisa melihat 2 buah sumur rahasia yang konon menghubungkan benteng dengan pelabuhan dan benteng Nassau yang berada di tepi pantai. Menurut sejarah, benteng ini sebenarnya adalah salah satu benteng peninggalan Portugis yang awalnya berfungsi sebagai pusat pertahanan. Namun pada masa penjajahan Belanda, Benteng Belgica beralih fungsi sebagai tempat untuk memantau lalu lintas kapal dagang. Pada tahun 1622 oleh G.P. Cone, barulah benteng ini diperbesar. Meski telah melewati ratusan tahun, Benteng Belgica masih berdiri kokoh. Oleh karena itu pada tahun 2015, Benteng Belgica didaftarkan sebagai salah satu cagar budaya yang menjadi bagian dari jejak-jejak Belanda dan jalur perdagangan rempah dunia masa lampau. Bahkan Benteng Belgica menjadi gambar di mata uang pecahan Rp1.000. Keindahan benteng dan pemandangan Banda Neira hingga kini pun telah menjadi tujuan wisata baik lokal maupun asing. Istana Mini didirikan oleh Belanda pada sekitar tahun 1622 dan difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat VOC. Bangunan ini sangat mirip dengan Istana Negara di Bogor, namun ukurannya lebih kecil, karena itu disebut sebagai Istana Mini. Gedung ini pernah digunakan oleh Jan Pieter Sancone yang ditugaskan kerajaan Belanda untuk mengatur dan mengurusi perdagangan di Kepulauan Banda. Mengutip situs Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Istana Mini merupakan salah satu bangunan tua di Kabupaten Kepulauan Yapen yang berjarak sekitar 500 meter di sebelah utara Benteng Belgica. Selain itu, bangunan tersebut juga berdekatan letaknya dengan Pantai Tita Baru. Istana Mini dikelilingi oleh pagar tembok berukuran 85 meter kali 90 meter. Secara garis besar, Istana Mini dibagi menjadi 2, yaitu bangunan induk dan bangunan sayap. Bagian depan berbentuk seperti teras terbuka yang letaknya agak tinggi. Dilihat dari fasad,
Terdapat 4 tiang semu dan 4 tiang utama bergaya Eropa lama yang menyangga bagian atap. Pada bagian tengah bangunan diapit oleh masing-masing 2 kamar di sisi kiri dan kanan. Keempat kamar tersebut memiliki ukuran sekitar 5,90 meter kali 7,40 meter. Pada salah satu jendela kaca di bagian tengah bangunan utama yang menghadap ke halaman terdapat goresan tulisan aksara berbahasa Perancis yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah "Kapan tiba saatnya untuk kebahagiaanku ketika lonceng menghantam waktu, saat-saat ketika aku melihat lagi tanah airku. Jiwa keluargaku yang aku cintai dan berkati." Pesan tersebut ditulis oleh Charles Rumtley pada tanggal 1 September 1831. Di dalam buku Ring of Fire: An Indonesian Odyssey karya Lawrence Blair dan Lon Blair, diungkapkan bahwa Charles Rumtley adalah gubernur Perancis terakhir yang ditugaskan di pulau tersebut. Jika dilihat dari goresan aksara tersebut, sang gubernur sepertinya sudah rindu banget dengan tanah air dan keluarganya ya Sobat Kepers. Selain benteng Belgica, di Banda Neira juga masih ada beberapa benteng yang memiliki cerita sejarahnya. Di antaranya adalah benteng Nassau. Berdirinya benteng Nassau menjadi salah satu dari sekian banyak jejak yang ditinggalkan oleh bangsa asing dalam misi mencari rempah di Indonesia. Benteng Nassau yang berada di Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, mulai dibangun oleh VOC pada tahun 1607. Terletak di pesisir pantai sisi selatan Pulau Neira, benteng Nassau berdiri di lokasi pondasi benteng Portugis yang tidak terselesaikan seabad sebelumnya. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mendarat di Banda, yakni pada tahun 1512. Kala itu, mereka mendirikan benteng yang terbuat dari kayu di lokasi yang kemudian menjadi benteng Nassau. Pada akhir abad ke-17, Belanda datang dan mulai menggerus eksistensi Portugis di pasar rempah-rempah. Benteng Nassau diambil alih. Artinya, benteng Nassau merupakan benteng pertama yang dibangun oleh bangsa Belanda di Banda Neira. Benteng ini dibangun pada 1607 di bawah kepemimpinan Admiral Verhoeven. Benteng Nassau dikenal juga dengan sebutan benteng air. Hal ini lantaran Nassau dikelilingi parit sebagai perisai alam. Juga 4 kapal keluar masuk benteng menuju pelabuhan lama di Neira. Letaknya yang berada di pesisir pantai menjadikan benteng Nassau sebagai labuhan kapal-kapal pengangkut rempah. Benteng ini juga difungsikan sebagai gudang penyimpanan rempah-rempah sebelum diangkut oleh kapal dagang Belanda. Di sisi-sisi benteng dibangun parit besar yang di dalamnya mengalir air laut. Parit-parit berfungsi sebagai akses masuk kapal-kapal yang akan melakukan bongkar muat dari dan ke dalam benteng. Karena dikelilingi oleh parit yang digenangi air laut, maka benteng Nassau ini juga dikenal sebagai Water Castle. Memang, pesona Banda Neira akan memikat siapapun. Tidak hanya bagi para pecinta diving dan snorkeling, namun juga para pecinta sejarah. Banda Neira juga punya sebuah gereja bersejarah. Uniknya, gereja ini dibangun di atas kuburan 30 prajurit. Gereja Tua Banda Neira merupakan salah satu gereja tertua yang ada di Kepulauan Banda. Dibangun oleh Belanda pada tanggal 20 April 1873. Gereja ini menggunakan gaya Eropa dengan adanya pilar-pilar di teras depan dengan bentuk doria.
Bangunan gereja berbentuk persegi panjang dengan panjang 37,75 meter dan lebar 12,86 meter. Dibangun menggunakan bahan batu kapur dan batu bata, lantai dengan bahan dari batu andesit, serta atap yang saat ini telah berganti dengan menggunakan bahan seng ini, dulu merupakan pusat penyebaran dan kegiatan keagamaan Kristen Protestan di Banda Neira. Pada lantai gereja ini terdapat beberapa nisan yang terbuat dari batu andesit. Pada nisan tersebutlah terdapat tulisan dengan bahasa Belanda. Pada halaman belakang bangunan benteng terdapat beberapa makam orang Belanda yang merupakan tokoh agama yang meninggal ketika penyebaran agama Nasrani di Banda Neira.